Assalamualaikum. Wassalam, Maki. Iya, alhamdulillah. Apa tuh Mas? Saya jadi. Alhamdulillah. Kita ya pakai. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Jadi pakai datang masa ini subuh-subuh. Ya. Seperti biasa di tahun-tahun sebelumnya di acara dialog Pak Kiai dan Dain Tutu. Ya, malam ini kita malam pertama ini. Malam pertama. Ramadan. Ya, muko puasa pertama insyaallah. Jadi alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Pak Kiai. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi saudara pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, pendengar RRI Makassar, di malam ini malam pertama Ramadan kita bersama Pak Kiai dalam dialog Pak Kiai, yaitu Kiai Haji Dr. Amirullah Amri MA. Beliau adalah Ketua Komisi Dakwah MUI Sulawesi Selatan sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Ilmu Yakin Tompo Bulu Kabupaten Maros. Jadi Pak Kiai, di malam pertama ini apa yang perlu dipersiapkan, terutama saya ini juga mau tahu apa yang perlu dipersiapkan untuk menyambut Ramadan di malam pertama. Jadi begini, yang pertama kita sangat bersyukur dulu karena Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadannya. Iya. Ya, dan Rasul sendiri sangat menginginkan Allah mempertemukan dengan bulan suci Ramadan. Iya. Karena bulan Ramadan itu kan bulan pengampunan, bulan maghfirah. Kemudian pahala itu dilipat gandakan nilainya. Iya. Maka pantas kalau orang bergembira dengan masuknya Ramadan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa orang yang bergembira dengan masuknya Ramadan, maka Allah mengharamkan tubuhnya dari api neraka. Iya. Tadi di saat diketok palu oleh pemerintah pertanda masuknya Ramadan, marhabannya Ramadan dengan hasil isbat itu, hasil musyawarah, hasil rapat dari seluruh ormas Islam di Indonesia bermusyawarah. Lalu kesimpulannya bahwa telah masuk Ramadan. Iya. Makanya tadi kita salat taraweh, alhamdulillah. Dan sebaiknya sujud syukur. Ya. Saya pakai ini gembira atau enggak? Tapi bagaimana caranya itu mewujudkan rasa gembira di Ramadan, Pak Kiai? Mengaktualisasikan kesyukuran itu bukan hanya kalimat alhamdulillah, tapi dinyatakan lewat dengan perbuatan. Ditandai dengan salat taraweh, salat sunat banyak, tentu puasa wajib, bicaranya tidak seperti biasa, tapi bicara aja bernilai ibadah, tidak bale-bale, tidak nipu orang gitu kan. Kemudian masuk Ramadan, yang belum melakukan sujud syukur sebaiknya sujud syukur malam ini. Sujud syukur bukan salat syukur, tidak ada salat syukur, yang ada sujud syukur. Sujud Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat, atau silakan pakai bahasa Indonesia saja karena ini bukan sholat. Contohnya, saya bersyukur kepadamu ya Allah karena engkau menyempurnakan nikmatmu pada kami. Engkau mempertemukan kami dengan bulan suci Ramadanmu. Ya Allah, mintalah 4 hal. 4 yang diminta minimal. 1, ya Allah berikan kepadaku kesehatan, karena biar orang mau taraweh kalau sakit, jadi minta kesehatan. Yang kedua, ya Allah berikan kepada aku kemauan, karena ada orang sehat tapi tidak mau puasa, tidak mau taraweh, jadi diminta sehat mau. Yang ketiga, ya Allah berikan kepada aku kemampuan, karena ada orang sehat dia mau cuma tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Terlalu banyak rintangannya. Anaknya mau dioperasi contoh. Jadi minta sehat, mau, mampu. Dan yang keempat, minta lagi, ya Allah berikan kepada aku petunjukmu agar aku senantiasa ibadah kepadamu. Sehat, mau, mampu, petunjuk. 4.
Coba hilangkan satu, pasti kacau ibadahnya. Dia sehat, dia mau, dia mampu, tapi tidak ada petunjuk. Tidak ada petunjuk. Begitu masuk di masjid langsung iqamat salat tarawih, salat sunnat tarawih jami'ah rahimakumullah. Sementara dia belum salat isya. Kasing kami set domi-domi. Begitu masuk di iqamat salat tarawih. Tapi dia saya ikut salat tarawih. Tidak pernah aja singkat domi saya. Jadi langsung ya. Alhamdulillah. Ini ya sengkai masuk di kamat salat tarawih, padahal dia belum salat isya. Dia ikut tarawih, padahal belum salat isya. Mestinya orang yang ada petunjuk ikut salat isya dulu, sesudah salat isya baru tarawih. Dia bilang sudah di kamat, tidak apa-apa di kamat. Di situ niat saja salat isya karena gerakannya sama. Yang tidak boleh kalau imam salat mayat, baru makmumnya salat isya, itu tidak boleh karena gerakannya beda. Jadi sujud syukurlah malam ini. Minta kepada Allah dalam sujudnya sehat, mau, mampu, petunjuk. Nah, kemudian setelah itu dan itu berniatlah orang puasa selama 1 bulan. Itu Imam Malikiyah. Jadi mengitikadkan dalam hati, sengaja aku puasa Ramadan tahun ini sebulan fardu karena Allah. Diminta memang niat sebulan. Tapi kira-kira apa tujuannya itu pakai supaya siapa tahu malam-malam lain lupa. Kalau di malam lain lupa, saya belum niat, sudah azan subuh, teruskan puasa karena memang sudah niat 1 bulan. Itu paham Maliki. Kalau Syafi'i setiap malam mesti berniat. Nah, kalau begitu sekali lakukan saja dua-dua. Niat dulu puasa sebulan. Sesudah itu baru niat sengaja ku puasa besok Ramadan tahun ini fardu karena Allah. Jadi meski dilupa berniat di malam tertentu, kedua ketiga tapi sudah berniat 1 bulan. Jangan bilang 30 hari. Karena siapa tahu hanya 29. Jangan niat 29, siapa tahu 30. Jadi diniatkan sebulan. Berapa sebulan ya terserah. Apa 29 apa 30 gitu. Jadi pakai kebetulan ini ada miku bawa pertanyaannya orang dari pendengar ini khusus untuk di acara dialog Pak Kiai. Jadi ini memang aku baca ini pakai pertanyaan Usman di Biringkanaya. Begini pertanyaannya Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai dan Tutu. Bolehkah seseorang itu melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid sampai 6 rakaat dan melaksanakan sisanya di rumah sekaligus menutup dengan witir di rumah? Bagaimana nih Pak Kiai? Jangankan 6 rakaat dia ikut imam di masjid, 2 rakaat saja baru pulang dia selesaikan di rumah boleh. Boleh. Ataukah tidak ada rakaatnya di masjid karena dia tidak pergi ke masjid, di rumahnya tarawih boleh. Dan itu sholat tarawih boleh tidak berjamaah. Cuma sebaiknya kalau berjamaah di masjid supaya dia tidak baca lagi, dia tinggal ingat dengarkan itu makmum baca surat sesudah Fatihah. Jadi kalau pertanyaannya bolehkah di masjid 6 rakaat, sisanya saya sambung di rumah, pada dasarnya boleh saja. Biar juga 2 rakaat di masjid, selebihnya di rumahnya. Ataukah tidak ada rakaatnya ke masjid, di masjid karena dia tidak berangkat, salat tarawih di rumahnya. Cuma kadang dia berkata kalau saya salat tarawih di rumah, apa muncul panggupuna? Bukan apa, kaki apalah, nak kana anu jikuluhu, ya montu kulu. Nah karena kako ditongi usari puna bodoh nampak rokok, baca kulu 100 kali nampak rokok kok. Pasti panjang lagu. Yang pentingnya pangompok biar juga tidak baca pangumpu sebenarnya tetap sah. Ya sesudah Fatihah ruku. Boleh. Tapi baiknya bacalah surah sesudah Fatihah. Ya Fatihah itu bacaan wajib. Bahkan ada orang tidak ada dia tahu kecuali Fatihah. Maka bacalah Fatihah sebagai bacaan wajib. Sesudah itu pangupuna alhamdulillah. Jadi Fatihah baca wajibnya, pangupuna alhamdulillah. Nah karena kayak tonjenjo kan marahin judul. Gitu. Mudah-mudahan Pak Usman di Biringkanaya jelas ini jawaban dari Pak Kiai. Jadi Pak Kiai ini masih ada pertanyaan kedua dari Bahar di Bone. Assalamualaikum Pak Kiai dan Tutu. Pak Kiai, bagaimana kalau ada orang yang rajin kasih Pak buka tapi tidak puasa? Apakah ini tetap dapat pahala Pak Kiai? Dapat pahala.
Dia bawa buka puasa di masjid, ataukah dia beli nasi dus, dia bagi-bagi di lampu merah, buka puasa, tetap dapat pahala. Cuma yang apa tadi tidak sembahyang. Begini, saya ulangi Pak Den, pakai dulu. Bagaimana kalau ada orang yang rajin kasih pak buka, tapi tidak puasa dia? Oh, orang saja dia kasih buka tapi dia tidak puasa. Pahalanya tetap ada. Cuma engkau yang tidak puasa dituntut di akhirat. Kenapa tidak puasa? Gitu. Karena puasa itu wajib. Jadi pahala tetap ada. Sama orang rajin kasih buka. Mingkat ini ada sambayang, dia tidak sholat. Nah, ataukah dia puasa tapi tidak sholat? Ada juga begitu. Dia rajin puasa tapi gembira pakai menyambut Ramadan, bagaimana sih itu? Yang dikatakan gembira, bukan ini. Bukan. Jadi orang yang puasa tapi tidak sholat, dia kasih buka orang tapi tidak sholat, pahalanya ada. Tapi begini, dan itu pahalanya digambarkan berada dalam lemari kaca. Jadi dia lihat pahalanya dalam lemari kaca, jalan kote, pawah, apa pelah, dange, burger, basang, rupa-rupa pahalanya. Tapi tidak bisa dia ambil itu karena berada dalam lemari kaca. Nampak tak kunci. Kuncinya itu, miftahul jannah as-shalah. Kuncinya surga, kuncinya lemari itu mesti sholat. Jadi kunci rodong, tapi tidak sembahyang. Jadi tidak ada kuncinya. Nah, karena niatnya tuh sembahyang, Ustaz pernah jumaki sembahyang, berarti niat kuncinya cuma setengah senti. Nah, sementara itu kuncinya mesti 5 senti. Gitu. Tidak boleh tas sungke. Kenanan rapi kunci ya? Kena rapi. Tidak sampai kuncinya, tidak bisa terbuka. Jadi kalau orang tidak puasa, rajin sedekah, tetap dapat pahala. Cuma dituntut di akhirat, kenapa kau tidak puasa? Nah, orang rajin puasa tapi tidak sholat, tidak ada kuncinya, tidak bisa terbuka lemari kacanya. Begitu gambarannya biar cepat dia mengerti. Jadi jelas nih, mudah-mudahan ini Pak Bahar di Bone bisa bersedekah puasa tongi. Puasa tongi. Gitu. Jadi harus berpuasa, berbuka juga. Bahkan bagus tongin begini dan tuh. Apalagi anak-anak yang sudah meninggal mamanya atau bapaknya. Ingat-ingat juga itu bapak, mama. Kue apa kesenangannya kalau buka? Pisang hijau. Buat pisang hijau bawa ke masjid. Lalu diniatkan, ya Allah, pahala buka puasa ini pisang hijau pahalanya untuk bapakku. Almarhum Anu bin Anu. Sampaikan pahala untuknya. Dan jangan saya dihalangi atas pahala tersebut. Ampunkan dosanya, ampunkan juga dosaku. Jadi tidak ada ruginya. Tapi nanti itu berpahala kalau dimakan itu kue. Kalau tidak dimakan tidak ada pahalanya. Makanya tukang azan jangan cepat-cepat dikomat. Balik ke belakang, lihat orang masih makan, jangan kok kamat ki, biarkan lah busir tawa. Tapi ada juga tukang azan di masjid, sandap pepakna. La ilaha illallah, Allahu Akbar, nah, sambung nih. Sementara kita baru nih konjo taripang, baru sepotong masuk, sepotong masih di pipi. Pernah tahu nggak itu alami itu pakai kebetulan singgah ya buka puasa, baru sepotong ku makan kue ya, ikamat bianua. Pasang di masjid jadi sampai di makan di enak kule. Iya. Jadi ini pakai kembali ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaannya Dewi dari Kabupaten Goa. Assalamualaikum Pak Kiai dan Dain Tutu. Benarkah kita ini dilarang mencuci rambut pada saat sedang haid? Apakah ada hadisnya Pak Kiai? Tidak ada hadisnya melarang orang cuci rambut kalau haid. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu likulli sya'ratin janabatan. Begitu keterangannya dalam ilmu fikih. Setiap helai rambut ada janabatnya. Dan jangan terbuang rambut itu dalam keadaan belum bersih suci karena berjanabat. Sehingga orang-orang dulu kalau toh dia mandi lantas rontok rambutnya, dia ambil rambut itu, dia gulung, dia simpan di pelepah pisang. Nanti kalau dia mandi bersih, dia ambil kembali itu rambut, dia basahi. Karena dia tidak mau terbuang rambutnya dalam keadaan tidak bersih suci. Makanya orang-orang dulu itu kalau dia haid, dia tidak mau potong kuku. Dia tidak mau potong kuku, dia tidak mau potong rambut.
karena dia tidak mau terbuang anggota tubuhnya dalam keadaan tidak bersih suci. Karena setiap helai rambut itu kan ada janabatnya. Sehingga mandi junub itu, mandi bersih itu rukunnya 2 dan tutu. Satu an-niyatu, niat. Yang kedua wa ta'mimul badani bil ma'i, menyempurnakan air ke seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuh ini mesti bersih, mesti dibasahi, mesti dicuci. Ada orang mandi junub telapak tangannya kasih air baru diusap-usap, siapa yang ngajar begitu? Sementara setiap helai rambut ada janabatnya, jadi mesti dibersihkan dan tutup. Iya, jadi ini perlu memang dipahami, diketahui. Jadi tidak boleh sembarangan didengar pakai begitu, Dik. Iya, harus jelas penjelasannya. Harus. Ya. Ini pertanyaan berikutnya lagi pakai dari Pak Said di Luwu Utara. Tunggu dulu sebelum Pak Said itu. Iya. Sehubungan tadi dengan mandi junub, membersihkan. Ada orang dia sudah bersih tapi tidak bisa mandi karena demam. Itu kan lain lagi masalahnya. Kalau toh dia demam, tidak bisa kena air, maka dia mesti tayamum. Tapi tayamumnya 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena likulli, saya ulangi, wa in kana tayammum likulli fardin, menjadikan tayamum itu setiap fardu. Mandi itu kan 1 fardu, jadi dia tayamum. Berwudu 1 fardu, dia tayamum. Begitu juga kalau orang sholat. Tayamum itu fungsinya hanya 1 fardu. Jadi seandainya ada orang salat duhur, begitu assalamualaikum batal tayamumnya. Mau salat asar sebentar, tayamum lagi. Beda kalau wudu gitu. Iya. Mudah-mudahan Dewi di Goa bisa jelas ini dari penjelasannya Pak Kiai. Berikutnya Pak Kiai, ini pertanyaannya Pak Said di Luwu Utara. Assalamualaikum Pak Kiai dan Dain Tutu. Bagaimana hukumnya melayat orang yang berbeda agama? Artinya bukan Islam. Dia sakit, dia meninggal. Dia sakit, dia serai. Meninggal, dia melayat. Boleh. Bahkan bagus, itu akhlak. Jangan melihat agamanya, tapi lihat sebagai sosial kemanusiaan. Orang sakit, bukan sesama agama. Dia bawa ke rumah sakit, itu akhlak, bagus itu. Kasih mobil, berangkat kau pergi berobat rumah sakit, silakan. Jangan melihat agamanya, tapi lihat kemanusiaannya. Meninggal, silakan melayat, boleh. Yang tidak boleh mendoakan selamat. Jangan bilang, ya Allah berikan keselamatan kepada Petrus binti Ingkus, umpama. Itu tidak boleh doa selamat, tapi melayat datang di situ sebagai tetangga itu penghormatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu amat menghargai meskipun bukan Islam. Umar ibnu Khattab sementara duduk, ada orang diusung di jalanan. Langsung Umar ibnu Khattab berdiri dari tempat duduknya, ditegur sama sahabat, ya Umar itu bukan Islam. Kenapa berdiri? Kata Umar ibnu Khattab, saya tidak melihat Islamnya dan bukan Islam. Yang jelas itu adalah manusia yang diusung. Maka dia berdiri memberikan penghormatan. Tapi mendoakan mereka selamat tidak bisa karena dia bukan Islam. Jadi Pak Said bisa jadi melayat, tapi jangan kita doakan Ki. Ya doa selamat. Jangan kita doakan selamat. Tapi kalau doa dibilang ya Allah berikan petunjuk kepada anak-anaknya itu yang meninggal. Supaya anak-anaknya ya Allah memasuki agama yang hak, yaitu agama Islam. Boleh doa. Tapi itu juga jangan perdengarkan mereka pasti orang marah gitu. Jadi mesti juga mempelajari akhlak, bukan hanya syariah. Karena Islam itu adalah trisula, tidak bisa dipisahkan akidah, syariah, akhlak. Tuh gitu. Jadi jelas itu Pak Kiai untuk Pak Said di Luwu Utara. Selanjutnya pertanyaannya Pak Ari dari Malakaji. Iya. Kiranya Malakaji di Goa. Kalau tidak salah Kabupaten Goa. Apakah Goa Kalimbung apa kan teman? Begini pertanyaannya Pak Kiai. Saya berniat sedekah atas nama orang tua. Tapi teman saya bilang tidak perlu atas nama orang tua. Karena sedekah seorang anak pahalanya akan mengalir juga kepada orang tuanya. Ini yang mana sebaiknya ini? Yang benar dua-dua, tapi sebaiknya dia dengan niat.
Coba misalnya seorang anak mau mengajikan orang tuanya, lalu tidak menyebut orang tuanya, tidak bisa, mesti sebut. Saya berhaji untuk orang tuaku, almarhum ini bin ini, mesti sebut. Sedekah juga ya Allah. Tapi seandainya dia tidak berniat itu, tetap orang tua dapat pahala karena jariah dari anaknya. Tapi kalau untuk spesialis ini itu diniatkan, ya Allah pahala sedekah ini untuk orang tuaku. Saya berhaji ya Allah untuk orang tuaku. Saya berumroh untuk orang tuaku. Disebut. Karena kalau tidak disebut contoh, apalagi kalau ibadahnya ibadah haji, dia tidak sebut orang tuanya. Ataukah dia sebut tapi dua sekaligus, tidak bisa itu. Satu kali berhaji, satu orang yang diniatkan. Jadi mesti jelas, mesti disebut. Saya berhaji untuk bapakku almarhum Ibrahim bin Muhammad. Contoh. Jadi bersedekah juga begitu, ya Allah, sedekah buka puasa ini untuk mamaku almarhumah Siti Aisyah binti Ibrahim. Contoh. Terus ini ada pertanyaan juga ini. Tadi sebelum saya ke rumah Atta ini pakai, ketemu kebetulan yang di samping rumah. Dia bilang mau ke kemana? Aku bilang mau ke Pak Kiai. Dia bilang tolong saya sampaikan bagaimana caranya mendidik anak supaya bisa jadi baik, Pak Kiai. Subhanallah. Semua orang menginginkan anaknya jadi baik. Baik dalam arti soleh. Semua orang, karena buat apa rumah besar ibarat gedung, fasilitas serba memadai, kendaraan berbagai macam corak dan merek. Tapi anak-anak, tujuh anak apa paramput tak lupa koci, lalu mako. Jadi orang pingin supaya anaknya jadi baik, dalam arti soleh. Nah sekarang bagaimana caranya? Ya satu, ini teori agama. Satu, mau berhubungan baca doa dulu. Tidak langsung istatir. Maca doa tawa bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Sesudah berbuat proses kehamilan, didik anakmu mengaji sebelum lahir. Caranya bapak ibunya banyak mengaji supaya anaknya cepat pintar ngaji. Jangan anak itu diajar korupsi sebelum lahir. Kenapa diajar korupsi? Iya, karena mamanya masuk di pasar. Nah cobalah saat atau setengah kilo nampatin ada mali nak kena kaci padahal setengah kilo nah coba. Ini namanya mengajar anak korupsi sebelum lahir. Lahir lagi anaknya, azan di telinga kanannya, qomat di telinga kirinya. 7 hari kemudian resmikan namanya, ditandai penyembelihan kambing, akikah namanya. Kemudian 5 tahun ajar ngaji, 7 tahun ajar salat, 10 tahun tidak salat pukul. Tidak sanggup mendidik begitu, pantama kiri pesantren. Kan begitu. Masukkan di ilmu yakin. Tompok bulu maros. Tompok bulu. Nasamin juga ngajinya sudah jelas, salatnya sudah jelas. Pesantren apa tadi pakai kita bilang? PPTQI. Ilmu yakin. Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin. Ini bukan sekedar menghafal di ilmu yakin yang kami bina. Tapi menghafal sekaligus sekolah dan menghafal, supaya tamat, terserah mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi apa saja, bahkan jadi dokter. Jadi memang dibimbing di situ, digemblengi, diberikan memang pendidikan yang sesuai dengan standar begitu Pak Kiai. Ya, pelajaran agama dan pelajaran umum, tapi banyak tambahan pelajaran agamanya banyak. Jadi Pak Kiai, karena ini waktu kapan karena belum Pak juga makan sahur ini pakai. Ya itu sahur memang disunatkan akhir, yang dimaksud akhir dekat-dekat subuh. Dekat-dekat subuh disitulah sahur. Kalau buka disunatkan cepat. Sehingga tema pagi karena masih ada waktu menunggu sampai dekat subuh baru di situ sahur. Dan itu sahur hukumnya sunat. Iya, fis sahuri barokatan. Pada sahur itu berkah. Jadi biar juga anak-anak kecil yang belum bisa puasa kasih bangun juga sahur makan supaya dia juga dapat berkah. Gitu. Jadi Pak Kiai, sebelum saya ini pamit permisi, saya mau baca dulu ini. Acara ini bisa didengarkan di frekuensi 94,4 FM program 1 RRI Makassar. Bisa juga ditonton langsung di akun YouTube Pro 1 RRI Makassar dan Facebook RRI Makassar. Buat pendengar yang ingin bertanya bisa langsung kirim WA ke nomor 0821. Tunggu dulu.
0821 0821 3333. Jadi apa tigaannya pakai? ya 3333. Ya, 9440. Nah, diulangi lagi sekali. Iya. Jadi saya ulangi lagi 0821 3333 9440. Nah, bisa juga langsung voice note melalui itu nomor tadi. Nanti disampaikan langsung ke Pak Kiai untuk dijawab. Jadi Pak Kiai, sebelum saya pamit, mungkin bisa berdoa karena ini merupakan hari pertama Ramadan. Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Rabb, berikan kepada kami kesehatan. Amin. Berikan kepada kami kemauan. Amin. Berikan kepada kami kemampuan. Amin. Berikan kepada kami petunjukmu agar kami senantiasa ibadah kepadamu ya Allah. Amin. Ya Allah, beri petunjuk kami agar kami senantiasa berbuat apa yang Engkau ridhoi dan kami hindari apa yang Engkau murkahi. Ya Allah, terimalah segala ibadah yang kami lakukan. Ya Allah, saudara-saudara kami yang belum tergerak hatinya, maka di bulan Ramadan ini kami mohon kepadamu, gerakkanlah hatinya agar mereka senantiasa mendekatkan diri kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Jadi saya pamit pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.